فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsu as-salis wal arba'in ba'dal mi'atain wa alf, 1243. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umar, man nama an hisbih, barang siapa tertidur dari hizbih yaitu wirid, yaitu kebiasaan yang didatangi, amal soleh. Barang siapa tertidur dari amal solehnya, au an syai'in minhu, atau dari sedikit saja dari amal solehnya itu, bukan karena sengaja tapi tertidur. Kemudian faqara'ahu fi ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhur, kemudian dia membacanya, maksudnya adalah mengamalkannya di antara sholat fajar dan sholat duhur, yaitu mengkodoknya di siang hari, yaitu di waktu duha, berarti ya, di waktu duha. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat untuknya seakan-akan dia membacanya di malam hari. Rawahu Muslim. Padahal di awal hadis Nabi tidak mengatakan wirid dia itu wirid malam, tapi di akhir hadisnya menyebutkan di malam hari. Ini menunjukkan yang dimaksudkan memang apa? Qiyamul lail. Tapi kenapa dikatakan qara'a? Ya karena apa? Memang amalan yang paling lama di dalam qiyamul lail biasanya adalah qiraatul Quran. Ya, Nabi membaca Quran berapa banyak dan berapa lama, demikian pula para sahabat pada waktu qiyamul lail itu yang paling panjang dibandingkan dengan rukuk dan sujud. Walaupun hampir sama antara rukuk dan sujud beliau dengan berdiri, tapi tetap berdirinya itu jelas apa? Qiraahnya yang paling lama. Maka tak heran jika sholat dipanggil sebagai Quran juga. Allah Ta'ala mengatakan wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Quran di waktu fajar, maksudnya adalah sholat. Dikatakan Quran karena pembacaan Quran itulah yang paling utama dan paling dominan di dalam sholat, dengan perincian yang ma'ruf. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan untuk para hambanya. Yang tertidur bukan berarti amalannya jadi luput. Kalau dia sudah biasa qiyamul lail, mungkin terlalu letih sampai apa susah untuk bangun, atau memang yang semacam itu udzur, maka kalau dia mau membayarnya, mengqadha'nya di waktu duha, maka tertulis dia itu masih terus mengamalkan amalan dia tadi, dianggap tidak tidak hilang di malam harinya itu, sehingga dianggap dia masih istiqamah di atas amalannya itu, karena dia sudah segera membayarnya. Kalau dianggap istiqamah, maka ini termasuk amalan yang paling Allah sukai. Inna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah sukai adalah yang konsisten, yang boleh terus menerus walaupun sedikit. Yang penting dibayar, bukan dah luput sudahlah, bukan, tapi diusahakan untuk dibayar, menunjukkan memang dia punya kesungguhan untuk menjalankan ibadah sebagaimana yang biasa dia lakukan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu memang mengalami kelemahan, keletihan, perlu tidur, perlu apa. Manusia tidak seperti malaikat yang yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Para malaikat memang terus bertasbih pagi dan siang dan malam dan tidak berhenti, layak turun, tidak berhenti, tidak terputus. Itu para malaikat. Sedangkan manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Tetapi Allah dengan rahmatnya mengizinkan untuk membayar apa yang terluputkan walaupun waktunya telah lewat. Dan ini kabar gembira untuk orang-orang yang mengalami udzur tadi, bahwasanya jalan untuk mengejar amal soleh tadi masih ada, sehingga tidak dianggap amalannya itu putus. Bagaimana kalau bukan tertidur tapi sakit? Yang sakit lebih besar lagi pertolongan Allah dalam masalah itu, yaitu dianggap dia masih terus beramal walaupun dia tak mampu mengamalkannya karena sakit. Ma'ruf ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu.
Tayyib. Idza safaral abdu aw maridha aw marid kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jika seorang hamba itu bersafar atau sakit, maka ditulis untuk dia apa yang biasa dia amalkan ketika dia mukim dan sehat. Walaupun hadis ini muntaqad, ada kritikan dari Daruqutni, dan kritikannya memang tepat. Sebenarnya hadis ini mursal. Kalau tak salah mursal Abu Burdah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang betul hadis ini mursal, tapi mursal boleh untuk dikuatkan. Dan anak telah kumpulkan sanad-sanadnya, kesimpulannya hadis ini menjadi hasan li ghairi untuk bagian yang sakit, untuk orang yang sakit. Adapun untuk yang safar tidak ada penguat yang mampu menguatkannya. Jadi yang diberi facility orang yang sakit sehingga tak mampu mengerjakan amal yang biasa dia amalkan, yang diberi facility hanya orang yang sakit saja. Bagaimana yang musafir? Rasulullah telah mencontohkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar, di dalam safarnya Rasulullah tetap sholat, bukan berarti menghentikan sholat. Beliau sholat sunnah juga, selain yang rawatib ya, yang bukan rawatib kecuali yang subuh. Tapi beliau tetap sholat di sepanjang perjalanan di atas kendaraannya, beliau sholat sunnah, menunjukkan tidak berhenti. Adapun orang yang sakit, karena sakit tak mampu sholat sehingga berhenti sholat sunnah maksudnya, maka untuk orang yang sakit dicatat dia tetap sholat. Yang safar hendaknya dia berusaha untuk tetap sholat, walaupun diberi keringanan tentunya, bukan semudah keadaan di waktu mukimnya. Inti pembahasannya apa? Yaitu keringanan-keringanan yang Allah berikan. Untuk orang sakit, keringanannya adalah tetap dianggap dia itu sholat, walaupun dia tidak sholat yang sunnah ya, yang wajib tetap dikerjakan tentunya. Untuk orang yang tertidur, maka keringanannya adalah dia boleh membayar walaupun waktunya telah luput, membayar ketika dia ingat atau ketika dia sudah bangun. Kemudian kita masuk ke muka surat, ke ayat berikutnya, nomor berikutnya. Al-haditsur rabi' wal arba'un ba'dal mi'atain wa alaf, 1244. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang lelaki, qama minal lail, dia bangun dari tidur malamnya itu, fasalla, kemudian dia sholat, wa ayqadha imra'atah, membangunkan istrinya kalau istrinya tidak berhalangan. Untuk apa? Untuk ikut sholat juga, karena ini bagian dari perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Termasuk melindungi dari api neraka apa? Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum, yaitu didik mereka untuk taat kepada Allah. Kemudian fa'in abad, jika istrinya enggan, nadhaha fi wajhihal ma, maka dia menitikkan ke wajahnya air. Ya jangan disiram satu baldi, ini dolim. Tapi apa ya, dengan cara yang baik. Karena jelas yang namanya kantuk itu menguasai mata, biasanya berat untuk buka mata. Dititikkan air kepadanya, diteteskan air untuk membantu biar segar, syarafnya segar kembali. Yang berikutnya, rahimallahu mra'ah, semoga Allah merahmati wanita, qamat minal lail, yang bangun dari tidur malamnya. Ini agama adil. Laki-laki ada beban, wanita juga ada beban untuk kemaslahatan dunia akhirat mereka sendiri. Fasalat, kemudian dia mengerjakan sholat, wa aiqadhat zaujaha, membangunkan suaminya. Fa'in aba, jika suaminya enggan, nadhahat fi wajhihil ma'a, meneteskan ke wajahnya air. Tayyib. Jadi ini masuk dalam bab ta'awun alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Tayyib. Bukan malah setelah dibangunkan malah suaminya marah-marah, malah menyiksa istri. Ini zalim. Istrinya mengajak kepada kebaikan. Tayyib. Disebutkan di dalam Jami'us Shahih Syekh Muqbil, ada hadis salah seorang sahabat yang dia itu memang ya orang lain-lain kekuatannya. Dia itu kalau sudah tidur memang berat sekali untuk bangun. Tapi memiliki istri yang penyabar. Nah, istrinya berusaha membangunkan dia dan apa, cuma pada waktu itu mungkin sahabat ini belum
belum paham, namanya masih proses pendidikan, malah istrinya dipukul. Akhirnya istrinya lapor kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa engkau memukul istrimu? Dia mengatakan, dia membangunkan saya dari tidur, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, istrimu tidak memerintahkan kamu pada maksiat, istrimu mengajakmu untuk taat. Yaitu Rasulullah mengingkari perbuatan dia yang memukul istrinya, padahal istrinya niatnya baik. Baik. Dan seterusnya. Disebutkan di sini, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Diberi komentar oleh Syekhuna Abu Aman, hadis ini hasan. Ada pembahasan rawinya, Pak. Iya, dan juga dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dan juga oleh Al-Imam Al-Wati'i. Intinya hadisnya boleh untuk hujjah. Ilahuna wallahu a'lam.